Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, di mana saja Anda berada, di kesempatan kali ini kita bercoba kembali di program Lensa Menjadi Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Bagus Tamimi, segera kita informasi yang pertama. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melakukan MOU pemanfaatan produk jasa dan perbankan dengan PT Bank Mandiri Persero Terbuka tentang layanan penerimaan pembayaran pajak daerah. Penandatanganan kesepakatan bersama ini dilakukan CEO Bank Mandiri Region 9 Kalimantan, Ian Winston Tambunan dengan Bupati Banjar Haji Saidin Mansur. Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan MOU pemanfaatan produk jasa perbankan dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk, yakni tentang layanan penerimaan pembayaran pajak daerah di halaman Mahligai Sultan Adam Martapura. Penandatanganan dilakukan oleh CEO Bank Mandiri Region 9 Kalimantan, Ian Winston Tambunan, dengan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur. Penandatanganan juga disaksikan PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, Kepala Bapenda Julia Daini, Area Head Banjarmasin Bank Mandiri Region 9 Kalimantan, Hari N. Sugiono, Transaction Banking Wholesale Head Bank Mandiri Region 9 Kalimantan, Wicaksono Wisnu Aji, dan Kepala Bank Mandiri Cabang Martapura Region 9 Kalimantan, Fitriana. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bank Mandiri yang mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Bupati menambahkan, kerjasama ini dalam bentuk pelayanan penerimaan pajak, sekaligus juga strategi untuk mewujudkan percepatan Kabupaten Banjar yang manis, sesuai dengan tagline-nya yaitu maju, mandiri, dan agamis. Sementara itu, CEO Bank Mandiri Region 9 Kalimantan, Ian Winston Tambunan mengatakan, MOU ini sebagai bentuk dukungan dari PT Bank Mandiri kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan diharapkan, dengan MOU ini memudahkan para nasabah untuk melakukan pembayaran pajak. Dengan peningkatan pajak yang lebih cepat dan efisien, tentunya pemerintah dapat memberikan timbal balik kepada masyarakat dengan pelayanan dan pembangunan di daerah. Ini adalah sebagai bentuk dukungan kita ke pemerintah daerah di dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, yang selama ini juga sebenarnya adalah untuk memudahkan masyarakat. Kalau selama ini masyarakat bayar pajak kan susah, harus datang ke bank segala macam kan, dan mungkin dengan adanya keterbatasan pelayanan yang mungkin dari salah satu institusi perbankan, mungkin orang juga jadi kurang nyaman kalau hanya satu gitu ya. Nah, sementara mungkin mereka adalah sudah punya rekening di bank lain kan, di Bank Mandiri. Nasabah kita kan banyak banget. Apakah dia harus pergi dulu misalnya ke salah satu bank lain untuk bisa membayar pajak? Nah, sekarang kita mudahkan sebenarnya lebih kepada nasabah kita yang memang pengen melakukan pembayaran pajaknya. Jadi kita siapkan seluruh channel elektronik, ATM, pakai ini juga pakai Mandiri Livin sekarang, jadi nggak perlu kemana-mana. Itu, jadi untuk memudahkan nasabah aja. Harapannya dengan peningkatan pajak yang lebih cepat, efisien, tentunya pemerintah bisa jauh memberikan timbal balik kepada rakyat, pelayanannya, terus pembangunannya di daerah. Mungkin itu. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur serahkan penghargaan untuk para pengurus koperasi berprestasi di Kabupaten Banjar. Selain itu, Bupati juga menyerahkan dana untuk hibah kompetitif program YES kepada 7 orang petani milenial untuk sejumlah petani peternak di Kabupaten Banjar. Para pengurus koperasi berprestasi di Kabupaten Banjar menerima penghargaan dari pemerintah Kabupaten Banjar. Penghargaan diserahkan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang didampingi Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banjar Mada Taruna di Aula Barakat Martapura. Menurut Bupati, tujuan lomba tersebut adalah untuk memberikan motivasi kepada koperasi agar dapat berfungsi dengan baik sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat.
Sasaran penilaian berupa koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, koperasi konsumen, produsen, maupun jasa. Ada 5 aspek penilaian lomba koperasi tersebut, yakni aspek organisasi, tata laksana dan manajemen, produktivitas, manfaat dan dampak, serta pengembangan dan daya saing. Selain itu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur juga menyerahkan hibah dana untuk permodalan bagi sejumlah petani dan peternak di Kabupaten Banjar. Dana tersebut diserahkan Bupati untuk hibah kompetitif program YES kepada 7 orang petani milenial dengan total dana sebesar Rp489.900.000. Dalam rakor mingguan yang dipimpin Bupati Banjar Haji Saidi Mansur ini, beliau mengatakan untuk program prioritas SKPD agar disesuaikan dengan visi misi rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dan harus dalam bentuk real apa yang ingin dicapai. Selain itu, dalam rakor tersebut juga membahas tentang tren COVID-19, kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Jalek Hamartapura, penyusunan Renstra SKPD Banjar, kelangkaan gas LPG 3 kg, kelangkaan air bersih, laporan dari kecamatan setempat, dan perkembangan pengerjaan kawasan religi Sekumpul. Pada rapor hari ini, kebetulan para jamaah juga hadir, bisa menginformasikan isu-isu di kecamatan masing-masing nanti diberikan waktu. Dan yang terakhir, mungkin nanti sambil jalan kita akan diskusi banyak. Ada beberapa hal, tentu penyusunan Renstra SKPD sejauh ini seperti apa, kegiatan prioritas SKPD akan disesuaikan dengan visi RPJMD dan sudah harus dalam bentuk real, jelas apa yang mau dicapai. Lydia Zidan, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Kementerian Pan-RB RI, Ombudsman RI, dan Kemendagri menggelar monitoring dan evaluasi SP4N Lapor Kalimantan Selatan 2021 melalui Zoom Meeting. Semester 1 tahun 2001 dari Januari hingga Juni, Provinsi Kalsel memiliki capaian yang baik dalam penyelesaian pengaduan, yakni dengan persentase 97,9%. Kementerian Pan-RB, Ombudsman Republik Indonesia, dan Kemendagri berperan dalam monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan melalui pemerintah provinsi dan diteruskan ke kabupaten serta SKPD terkait. Dalam hal ini dilaksanakan monitoring dan evaluasi SP4N Lapor se-Kalimantan Selatan tahun 2021 melalui Zoom Meeting. Hadir dalam kegiatan ini, Asisten Deputi Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB Republik Indonesia Yanwar Ahmad, kemudian Beni Irwan selaku Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen Kemendagri, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Syahbiri Nur, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Yanwan Nur Rifai, dan seluruh peserta Monef. Untuk Kabupaten Banjar, hadir Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Adil Basit di Komen Center Manis Martapura, didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik DKISP Kabupaten Banjar Edi Elmin Sahjaya, Kepala Seksi Pengelolaan Media Informasi dan Komunikasi Publik DKISP Banjar M. Hamdani, dan staf SP4N Lapor DKISP Banjar Faisal Rizal. Asisten Deputi Sistem Informasi Pelayanan Publik Kemenpan RB Republik Indonesia Yanwar Ahmad dalam pemaparannya memperlihatkan presentasi penyelesaian pengaduan melalui lapor per provinsi semester 1 tahun 2021. Menurutnya, sasaran strategis SP4N pada tahun 2024 adalah terwujudnya pengelolaan pengaduan yang mampu memberikan respon dan solusi cepat serta terpercaya yang dapat dilihat dari indikator jumlah pengaduan dan persentase penyelesaian tindak lanjut pengaduan. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Syahbiri Nur juga mengungkapkan monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan secara berkala terhadap pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Adapun Provinsi Kalimantan Selatan memiliki capaian yang baik dalam penyelesaian pengaduan, yakni dengan persentase 97,9%.
Sementara itu, Kepala DKISP Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Aidil Basit, mengapresiasi capaian lapor Kabupaten Banjar di semester 1 tahun 2021. Menurutnya, Kabupaten Banjar telah menyelesaikan pengaduan masyarakat dalam semester 1 tahun 2021 dari Januari hingga Juni 2021 sebesar 100%, dan ini telah ditindaklanjuti. Aidil Basit berharap selanjutnya pihaknya akan selalu mengayomi dan bisa melayani keluhan-keluhan masyarakat Kabupaten Banjar. Alhamdulillah pada hari ini kita menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi SPAN lapor, jadi laporan pengaduan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Banjar, dan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari Kemenpan RI, bahwa Kabupaten Banjar telah telah menyelesaikan pengaduan masyarakat ini pada untuk kegiatan semester 1 dari Januari sampai dengan Juni. 77 pengaduan dan 100% sudah tindak lanjut. Jadi ini merupakan kebanggaan bagi kita, dan mudah-mudahan selanjutnya kita akan bisa bertahan untuk posisi selalu mengayomi, selalu melayani keluhan-keluhan masyarakat. Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik DKISP Kabupaten Banjar, Edi Elmin Sahjaya. Menurutnya, Kemenpan RB dan Kemendagri menilai sangat baik pengelolaan SP4N Lapor dengan menyelesaikan 100% pengaduan. Bagaimana yang disampaikan Pak Kadis tadi, alhamdulillah tim lapor dari Diskominfo Statistik dan Persadian Kabupaten Banjar ini dinilai sangat baik oleh Kementerian PAN dan Kementerian Dalam Negeri, di mana kita sudah menyelesaikan 100% pengaduan. Ini merupakan indikator bahwa Kabupaten Banjar ini melaksanakan SPAN lapor ini dengan baik dan sudah tersosialisasi dengan baik. Indikator jumlah banyaknya aduan ini bukan berarti ini buruk, tetapi apa yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri ini membuktikan bahwa kita tersosialisasi dengan baik, dan tingkat kepercayaan penyelesaian aduan melalui aplikasi lapor ini juga dipercaya oleh masyarakat dan mendapatkan respon yang tinggi dari masyarakat. Dan ini juga akan menjadikan opini publik yang baik bagi lapor manis, di mana sesuai tagline Pak Bupati juga, maju, mandiri, agamis, yang responsif terhadap aduan masyarakat. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, kantor cabang Pangkasel, Martapura melakukan vaksinasi COVID-19 untuk para pegawai kantor dan masyarakat. Pelaksanaan vaksinasi ini didukung Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar serta PD Pasar Bantung Batuah Martapura. Dalam kegiatan ini, penyuntikan vaksin sekitar 620 dosis untuk pegawai kantor bank dan masyarakat. Kantor cabang Bangkalsel Martapura melakukan vaksinasi COVID-19 untuk para pegawai kantornya dan masyarakat. Pelaksanaan vaksinasi ini didukung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar serta PD Pasar Bantung Batuah Martapura. Vaksinasi ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah mempercepat target vaksinasi dalam menekan laju penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Banjar. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala OJK Kantor Regional 9, Kepala Bank Indonesia Banjarmasin, Direktur Operasional Bangkalsel, GHB Bisnis Bangkalsel, Kadis Kesehatan Kabupaten Banjar, dan Direktur Utama PD Pasar Bantung Batuah Martapura. Kepala Kantor Cabang Bangkalsel Martapura Iwan mengatakan, vaksinasi ini dilakukan demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi pegawai dan nasabah. Inisiatif ini juga merupakan upaya perusahaan untuk memberikan proteksi kepada segenap pegawai sebagai garda terdepan. Iwan berharap dengan adanya vaksinasi ini bisa mempercepat proses kekebalan massal atau herd immunity khususnya di wilayah Kabupaten Banjar. Pelaksanaan vaksinasi hari ini adalah hasil daripada kerjasama JK dengan Bangkalsel, di mana untuk Kabupaten Banjar kita diberi kasih 610 vaksin untuk 610 orang. Ini di mana masyarakat tahu ini dari pasar ini? Kita kerjasama dengan PD Pasar, di mana sebagaimana diketahui bahwa PD Pasar adalah pengelola kan pedagang-pedagang di pasar. Jadi kita tahu karena kemarin kan dilaksanakan juga vaksin di CBS yang dilaksanakan oleh Polres. Jadi kita kerjasama juga dengan PD Pasar, di mana pedagang-pedagang yang belum mendapatkan vaksin di sini kita kasihkan. Kedepannya Pak, apakah ada lagi di sini atau?
Insya Allah untuk vaksin tahap kedua kita laksanakan lagi di sini. Insya Allah. Mudah-mudahan kita setelah ini dapat lagi di OJK. Tapi biasanya kalau memang vaksin pertama kita laksanakan di sini, kedua pasti dapat. Nah, seperti apa Bapak melihatnya antusias masyarakat di Paha ini, Pak? Alhamdulillah sih banyak sekali yang memang tidak mendapatkan kupon antrian yang datang. Memang masyarakat memerlukan sekali vaksin ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak kita dapatkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dr. Diaudin, yang mewakili Bupati Banjar, menyampaikan apresiasinya terhadap upaya OJK Regional 9 Kalimantan dan Kantor Cabang Bangkalsel Martapura terhadap upayanya yang telah mengkoordinir pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Alhamdulillah hari ini kita kerjasama dengan Bangkalsel atas jatah vaksinasi dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kita melakukan vaksinasi sebanyak 620 dosis hari ini. Ini rencananya nanti ke depan akan ada lagi dengan kerjasama dengan OJK. Jadi ada sekitar 1.500-an lagi, cuma waktunya masih belum ditentukan. Nakes dari mana nakesnya? Nah, kalau nakesnya ada dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas terdekat yang kita turunkan untuk membantu di pelaksanaan pada siang ini. Kedepannya dok, seperti lagi dok, ada yang berapa kali vaksin gitu? Kalau ini kan nantinya insya Allah tadi dijanjikan sama OJK, nanti vaksin keduanya kita akan dapat lagi jatah sesuai dengan hari ini, yaitu sekitar 620-an lagi. Vaksinnya disertai ini? Vaksinnya Sinovac. Hanya Sinovac. Dalam kegiatan tersebut menyuntikan vaksin sekitar 620 dosis untuk para pegawai kantor Bangkalsel dan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Diharapkan dengan melakukan vaksinasi ini akan menekan laju penyebaran COVID-19 di daerah dan mengurangi dampak akibat pandemi yang turut melibatkan banyak sektor, di antaranya kesehatan, sosial, dan ekonomi. Khairin Fuad, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan sejumlah unsur Forkopimda Banjar tinjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di halaman kantor Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini di Kelurahan Sekumpul merupakan inisiasi dari PW IPNU Kalimantan Selatan. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan sejumlah Forkopimda, di antaranya Kapolres Banjar AKBP Doni Hadisantoso serta Dandim 1006 Banjar Letkol Infanteri Imam Muhtarom melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di halaman kantor Kelurahan Sekumpul Martapura. Turut hadir dalam peninjauan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Dr. Diaudin, Camat Martapura Ramli, Lurah Sekumpul Gusti Marhusin, dan Ketua PWI-PNU Kalimantan Selatan Muhammad HS beserta anggota. Dalam vaksinasi yang bertajuk IPNU Bergerak untuk Kalimantan Selatan Sehat tersebut, Bupati Banjar turut mengapresiasi atas kiprah pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan yang turut andil dalam menggalakkan vaksinasi di wilayah Kabupaten Banjar. Bupati berpesan kepada warga Nahdiyin dan masyarakat setelah divaksin tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Sementara itu, Ketua PWI-PNU Kalimantan Selatan Muhammad HS mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Polres Banjar melaksanakan vaksinasi COVID-19 ini dengan sebanyak 750 dosis dari target 500 orang yang melakukan suntik vaksinasi. Kita dari pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan hari ini melaksanakan vaksinasi di Kabupaten Banjar, lebih tepatnya di Kelurahan Sekumpul, dalam rangka kita untuk menuju agar supaya cepatlah COVID ini berlalu. Jadi pemerintah hari ini kan selalu terus untuk menyelenggarakan terkait vaksinasi ini. Dan alhamdulillah kan berkat vaksinasi ini pun kan level dari PPKM pun kan beberapa kabupaten kota udah menurun. Rencana kita ini 500, tapi target kita itu sampai 750 yang disiapkan untuk hari ini. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra
Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menutup kegiatan penjaringan kader muda tahun 2021 yang digelar LPTK Kabupaten Banjar di Malega Sultanada, Martapura. Dari kegiatan penjaringan LPTK ini, diharapkan prestasi Kabupaten Banjar bisa lebih baik lagi, baik di tingkat provinsi bahkan di tingkat nasional. Lembaga Tilawatil Quran atau LPTK Kabupaten Banjar belum lama ini menggelar kegiatan penjaringan kader muda LPTK Kabupaten Banjar 2021 yang secara resmi ditutup Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Malega Sultan Adam, Martapura. Ketua Umum LPTK Kabupaten Banjar Haji Masruri mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sejak 4 Juli sampai 12 September 2021 setiap Sabtu dan Ahad dengan technical meeting setiap Jumat dan pelaksanaan di Gedung Islamic Center Martapura. Adapun penjaringan kader dilakukan dengan 2 jalur. Jalur pertama berupa utusan LPTK masing-masing kecamatan dan jalur kedua berupa utusan sekolah, madrasah, dan pesantren. Pelaksanaan 2 jalur ini dimaksudkan agar LPTK kecamatan bisa memaju kader di wilayahnya. Secara umum, kegiatan penjaringan ini dilakukan untuk menyiapkan kader-kader potensial LPTK untuk persiapan MTQ tingkat Kabupaten Banjar tahun 2022 dengan jumlah peserta penjaringan sebanyak 339 orang, terdiri dari putra sebanyak 182 orang dan putri 207 orang dengan jumlah cabang lomba sebanyak 42 cabang untuk putra dan putri. Sementara itu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, LPTK yang membawahi kegiatan dalam bidang Al-Quran agar bisa meningkatkan kemampuan melalui programnya. Salah satunya adalah program Rumah Tahfiz, karena program ini juga menjadi salah satu visi misi pemerintah Kabupaten Banjar. Bupati berharap melalui kegiatan penjaringan LPTK ini, diharapkan prestasi akan meningkat baik di tingkat provinsi maupun nasional. Dari kegiatan penjaringan kader muda LPTK Kabupaten Banjar 2021, yang menjadi juara umum untuk LPTK tingkat kecamatan adalah LPTK Kecamatan Sungai Tabuk, sedangkan juara umum tingkat sekolah atau pesantren adalah Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra. Untuk para juara diserahkan piala, piagam, dan uang pembinaan yang diserahkan oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, serta Ketua Umum LPTK Kabupaten Banjar Haji Masruri. Fahrizal, Pepen, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Kami ingatkan untuk selalu menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di area yang mengalir, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan melakukan vaksinasi sesuai anjuran pemerintah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bagus Tamimi, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.